Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG ditutup naik 0,36% ke angka 6.525. Teman-teman mesti mewaspadai adanya penurunan pada hari Senin depan, karena Wall Street pada Jumat malam kemarin ditutup turun 1% lebih. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham CTRA dan ASRI yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Pada perdagangan Jumat kemarin, CTRA masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 5% lebih ke harga 1030. Bandar dan asing juga terlihat masih terus mengakumulasi saham ini. Saat ini CTRA telah berhasil menembus resisten di harga 1000. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu saham ini pullback ke harga support di angka 1000 baru entry lagi. Saat ini harga saham CTRA sudah terlalu tinggi. Berikutnya saham ASRI. Saham ASRI pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,61% ke harga 324. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, bandar dan asing terlihat melakukan akumulasi. Sebaiknya tunggu adanya konfirmasi ASRI berhasil break dari resisten di harga 326 baru mulai membeli saham ini. Karena jika minggu depan ASRI gagal melewati resisten ini, maka ASRI akan melanjutkan downtrendnya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. INKP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 9.800. Bisa kita perhatikan di grafik. Minggu lalu INKP sempat rebound setelah menyentuh support di harga 9.000. Dan setelah mulai berhasil rebound dan mendekati resisten di harga 10.500, saham ini gagal menembus resisten dan mulai turun kembali. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing dalam 2 minggu terakhir masih terus mendistribusikan sahamnya dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat INKP masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 9.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, sudah mesti mewaspadai apabila support di harga 9.000 ini terlewati. Dan saran saya di cut loss saja apabila support di harga 9.000 terlewati, karena kemungkinan untuk turun masih sangat besar. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar garis support di harga 9.000. Jika adanya rebound, teman-teman bisa beli dan take profit saat mendekati garis resisten di harga 10.500. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham ASII. ASII pada perdagangan Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 7.250. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ASII masih bergerak sideways. Setelah sebelumnya telah turun menembus support di garis EMA 150 dan mulai downtrend. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terlihat terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat ASRI masih akan bergerak sideways minggu depan. dengan range
support di sekitar harga 7.100 dan resisten berada sekitar 7.500 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang mau swing trade bisa tunggu di sekitar dari support 7.100, entry dan jual saat mendekati harga 7.500. Selama ASI masih belum berhasil naik di atas garis EMA 150, ASI masih belum terkonfirmasi mulai uptrend. Jadi saat ini garis downtrendnya masih belum patah. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham Garuda. Garuda pada perdagangan Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 555 dan sempat turun menuju harga 515 sebelum menjelang penutupan dibuat naik kembali ke harga 555. Bisa kita lihat bentuk grafiknya saat ini. Saham Garuda sudah mulai sideways dan lebih berpeluang untuk turun. Jika Senin depan GA masih melanjutkan penurunan dan terbentuk candle hitam, maka terkonfirmasi bahwa garis uptrendnya sudah mulai patah. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih terlihat melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah kecil. Dari data ada saya melihat saham Garuda masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 630. Tetapi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, saran saya sebaiknya waspadai saham Garuda apabila Senin depan Garuda ditutup turun dan terbentuk candle hitam yang lumayan panjang. Karena apabila terbentuk turun maka saham Garuda akan melanjutkan penurunan menuju support di garis EMA 50 di sekitar harga 480. Dan sudah terkonfirmasi garis uptrendnya sudah patah. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.980. Dan bisa kita perhatikan di grafik saat ini Indi telah turun menembus support di garis EMA 50. Garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan jelas, bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar Jumat kemarin. Dari pergerakan asing juga bisa kita lihat, asing 2 hari terakhir ini sudah mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat Indi lebih berpeluang untuk turun menuju support di garis di sekitar harga 1.800, sekitar daerah sini. Jadi jika Senin depan Indi gagal rebound dan naik di atas garis EMA 50, maka Indi akan melanjutkan penurunan menuju support di harga 1.800. Dan jika support di harga 1.800 ini juga terlewati, maka Indi akan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya sekitar harga 1.500, sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai sahamnya di harga atas, saran saya cut loss apabila harga 1.800 terlewati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA telah saya analisa minggu lalu. Satu, saya menjelaskan JPFA berpeluang untuk naik dari garis support di EMA 150 menuju garis resisten di EMA 50. Dan bisa kita lihat JPFA sempat rebound dan saat menyentuh garis resisten EMA 50, saham ini gagal naik dan mulai turun kembali ke garis support di EMA 150. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, JPFA ditutup turun 0,45% ke harga 2.200. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat di sini, bandar terlihat melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, terlihat asing sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Tetapi jumlah yang diakumulasi masih sangat kecil.
Dari data yang ada saya melihat JPFA masih berpeluang untuk rebound sementara dalam beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman bisa ikutan entry apabila terlihat adanya rebound pada saham JPFA dan sudah harus take profit saat mendekati garis resisten di EMA 50. Dan teman-teman masih waspada pada saham ini karena saat ini garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke bawah. Apabila garis EMA 50 telah berada di bawah garis EMA 150, kemungkinan saham ini untuk turun lebih besar. Jadi selama candle JPFA gagal berada di atas garis EMA 50, JPFA lebih berpeluang untuk downtrend dalam beberapa minggu ke depan. Jadi selama JPFA masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50, sebaiknya jauhin dulu saham JPFA. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. INDF pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 7.400. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini INDF telah berhasil naik ke atas garis resisten di EMA 50. Setelah sebelumnya sempat turun dan mendekati garis support di EMA 150 dan rebound. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan sudah mulai berpotongan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar sudah terlihat melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dengan sangat jelas, 1 minggu terakhir ini asing sudah telah terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah besar. Dari data yang ada saya melihat INDF masih berpeluang melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekitar harga 7.850. Sekitar daerah sini. Jadi teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini bisa ikutan entry apabila Senin depan INDF masih melanjutkan kenaikannya. Tapi untuk lebih amannya sebaiknya tunggu di sekitar garis support di harga 7.300. Saat INDF berhasil turun kembali dan rebound, teman-teman boleh entry dan take profit saat mendekati garis resisten di harga 7.850. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support di EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham HMSP. HMSP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% ke harga 3.800. Bisa kita perhatikan di sini, 1 bulan terakhir ini HMSP masih bergerak sideways dan selalu berada dekat dengan garis support di EMA 150. Bisa kita lihat saat berhasil naik, turun kembali, dan selalu bergerak di antara garis support EMA 150. Dan bisa kita lihat di hari Jumat ini, terbentuk candle putih dan berada di atas garis EMA 150. Tapi kenaikan hari Jumat kemarin belum mengkonfirmasi bahwa saham HMSP telah berhasil break dari garis EMA 150. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, dalam 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dari data yang ada saya melihat HMSP berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu ini dan berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 4.000 di sekitar daerah sini. Jadi teman-teman mau entry membeli saham ini bisa entry jika Senin besok terkonfirmasi HMSP masih berhasil melanjutkan kenaikan dan sudah boleh take profit di sekitar harga 4.000. Jika resisten di harga 4.000 ini berhasil terlewati, baru terkonfirmasi HMSP mulai uptrend untuk jangka pendek. Selama belum berhasil melewati resisten ini, HMSP masih akan bergerak sideways. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Akra. Akra pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 4.630. Bisa kita perhatikan di sini,
Saat ini Akra telah turun di bawah garis support EMA 150. Tapi penurunan hari Jumat kemarin itu belum mengkonfirmasi bahwa garis support EMA 150 telah terlewati. Garis MACD saat ini sudah sangat mengarah ke bawah. Dan bisa kita lihat dari bentuk grafiknya juga saat ini Akra sudah downtrend. Dan apabila minggu depan Akra gagal naik di atas garis EMA 150, maka Akra akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 3.850. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan jelas, bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar Jumat kemarin. Dari pergerakan asing juga bisa kita lihat, asing juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dari data yang ada saya melihat Akra masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai sahamnya di harga atas, sebaiknya cut loss apabila Akra gagal naik di atas garis EMA 150 minggu depan. Dan untuk teman-teman mau beli saham ini, sebaiknya join dulu saham Akra. Tunggu sampai adanya konfirmasi rebound baru mulai entry lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.